Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada pertemuan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam teknologi pendidikan, yaitu multimedia for learning. Multimedia bukan hanya sekadar penggunaan video atau gambar dalam pembelajaran, tetapi bagaimana kita mendesain pengalaman belajar agar lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Dalam sesi ini, kita akan memahami bagaimana manusia belajar melalui multimedia, serta bagaimana kita sebagai pendidik dapat merancangnya dengan tepat. Mari kita mulai dari teori utama, yaitu Cognitive Theory of Multimedia Learning yang dikembangkan oleh Richard E. Meyer. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memproses informasi melalui dua saluran utama. Yang pertama adalah saluran visual, seperti gambar, diagram, atau animasi. Yang kedua adalah saluran auditorial, seperti suara, narasi, atau teks yang dibacakan. Namun, belajar bukan proses pasif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka harus memilih informasi yang relevan, mengorganisasikannya, dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Di sisi lain, kita perlu memahami bahwa kapasitas otak manusia itu terbatas. Jika kita memberikan terlalu banyak informasi sekaligus, maka akan terjadi yang disebut cognitive overload, yaitu kelebihan beban kognitif. Akibatnya, pembelajaran menjadi tidak efektif. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan penting. Mengapa desain multimedia itu sangat penting? Pertama, karena manusia memiliki working memory yang terbatas. Working memory adalah bagian otak yang digunakan untuk memproses informasi secara sadar. Jika informasi terlalu banyak, terlalu cepat, atau tidak terstruktur dengan baik, maka peserta didik akan kesulitan memahami materi. Kedua, ada risiko yang disebut cognitive overload. Beban kognitif ini terbagi menjadi 3. Extraneous load berasal dari desain yang buruk, seperti tampilan yang tidak relevan atau membingungkan. Intrinsic load berasal dari tingkat kesulitan materi itu sendiri. Germane load beban yang justru membantu proses belajar, seperti usaha memahami konsep. Sebagai pendidik, tugas kita adalah mengurangi beban yang tidak perlu, mengelola kompleksitas materi, dan memaksimalkan pemahaman. Jadi, bukan seberapa banyak media yang digunakan, tetapi seberapa tepat media tersebut didesain. Untuk membantu kita mendesain multimedia yang efektif, Meyer dan Moreno mengusulkan 9 strategi. Mari kita bahas secara singkat. Pertama, offloading. Alihkan sebagian informasi dari visual ke audio, misalnya menggunakan narasi dibanding teks panjang. Kedua, segmenting. Bagi materi menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Ketiga, pre-training. Berikan pengenalan awal sebelum masuk ke materi utama. Keempat, weeding. Hilangkan informasi yang tidak relevan. Kelima, signaling. Gunakan penanda seperti highlight atau panah untuk membantu fokus. Keenam, aligning. Tempatkan teks dekat dengan gambar yang relevan. Ketujuh, eliminate redundancy. Hindari pengulangan informasi yang sama dalam bentuk berbeda. Kedelapan, synchronizing. Pastikan narasi dan visual muncul secara bersamaan. Dan terakhir, individualizing. Sesuaikan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Jika strategi ini diterapkan, maka pembelajaran akan menjadi jauh lebih efektif dan tidak membebani peserta didik. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa multimedia dalam pembelajaran bukan hanya soal teknologi, tetapi soal bagaimana kita memahami cara kerja otak manusia. Desain yang baik akan membantu peserta didik belajar lebih cepat, lebih dalam, dan lebih bermakna. Sebaliknya, desain yang kurang tepat justru dapat menghambat proses belajar. Karena itu, sebagai pendidik dan calon pengembang pembelajaran, kita harus mampu merancang multimedia yang efektif, efisien, dan berbasis teori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.